Saya Rusdiziani dengan NPM 2021 Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya agar kita menjadi guru yang disegani oleh para murid. Menjadi guru adalah impian banyak orang karena menjadi seorang guru sama saja kita menjadi pahlawan tanpa jasa yang akan dipandang dengan mulia. Agar menjadi seorang guru di sekolah pastinya dibutuhkan latar belakang pendidikan yang baik dan juga tinggi. Tak hanya itu, memiliki ilmu tinggi menjadi seorang guru juga bisa memberikan contoh baik dalam budaya. Jawa guru artinya diguru. Ia itu ditiru. Maka dari itu jadilah guru yang baik untuk dicontoh. Sudah punya ilmu tinggi, skill mengajar pun sudah bisa, dan memiliki akhlak serta sikap yang baik untuk menjadi seorang guru yang baik menjadi seorang guru. Lalu apalagi yang harus dilakukan agar kelak anak murid tidak menyepelekan kita dalam pelajaran selama kelas mengajar kita. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan atau membagikan tips yang ampuh menjadi seorang guru agar disegani oleh banyak murid. Hubungan antara guru dan murid tak ubahnya seperti hubungan manusia lainnya harus dibangun, dijaga, dan dirawat. Tentunya akan sangat menyenangkan jika seorang guru dapat melekat di hati murid-muridnya. Terkait ini, ada beberapa hal yang dapat membuat guru semakin disegani dan juga disayangi oleh para muridnya, yaitu satu, mengapresiasi karya dan hasil belajar murid. Ada banyak cara yang bisa guru lakukan untuk mengapresiasi karya dan hasil belajar murid, seperti mengungkapkan pujian atau memberikan hadiah kecil. Sayangnya beberapa guru masih sulit melakukan, bahkan lebih jauh lagi, ada pula guru yang cenderung meremehkan kemampuan muridnya. Guru yang mengapresiasikan hasil kerja muridnya akan membuat murid semakin giat dan semangat dalam belajar. Tak hanya itu, guru juga akan melekat di hati para muridnya. Kedua, terbuka dan menerima koreksi dari murid. Seorang pelajar tentunya sama dengan manusia lainnya, tak luput dari kesalahan, termasuk saat mengajar. Saat hal ini terjadi, tak jarang ada murid yang mampu mengoreksi dan memperbaiki penjelasan gurunya. Jika jawaban guru terbukti memang benar, tentu sudah semestinya sang guru menerimanya. Namun tidak semua guru terbuka dan menerima koreksi dari para muridnya. Meski apa yang dikatakan memang sudah benar, bisa jadi karena guru merasa harga dirinya terluka atau tidak ingin terlihat salah di mata murid-murid yang lainnya. Guru yang mampu menerima koreksi dari muridnya saat ia melakukan kesalahan dalam mengajarkan sesuatu akan membuat anak didiknya merasa bahwa pendapatnya dihargai. Sang guru juga akan terpatri di hati para muridnya sebagai guru yang rendah hati. Guru yang tidak mau mengakui kesalahannya, apalagi sampai mengintimidasi dan menganggap anak didiknya kurang ajar karena tidak berani mengoreksinya, hanya akan meninggalkan kesan kurang baik di mata para murid dan bisa saja membuat mereka enggan menyampaikan kebenaran di masa mendatang. Alih-alih marah, guru semestinya merasa senang jika anak didiknya mengoreksi saat guru melakukan kesalahan. Karena itu, artinya sang murid belajar. Dengan begitu, guru akan terhindar dari mengajarkan hal yang salah kepada muridnya dan bisa langsung memperbaiki jawabannya. Bukankah justru akan lebih mengerikan jika para murid menerima pengajaran yang keliru? Jika memang cara murid dalam mengoreksi guru masih belum tepat, inilah tugas guru untuk mendidiknya. Ajarkan ia cara yang baik dan santun ketika mengoreksi orang lain. Ketiga, yaitu menjadi teman belajar. Cara komunikasi yang baik kepada murid juga mempengaruhi perasaan dan penerimaan anak didik saat belajar. Ketika guru memposisikan diri sebagai teman belajar bagi para muridnya, misalnya dalam mengatakan bahwa ia juga sama seperti murid-muridnya, yakni masih sama-sama belajar dan juga menuntut ilmu. Secara tidak langsung, hal ini membangun respek murid terhadap gurunya, sebab baik guru ataupun bukan, alangkah baiknya setiap individu selalu melihat dirinya sebagai pembelajar. Dengan begitu, kita akan senantiasa mau belajar dan tidak akan merasa bahwa kita jauh lebih pintar dari orang-orang lainnya. Demikian 3 hal yang dapat membuat guru semakin disegani dan juga disayangi. Untuk para guru, semoga semangat dalam mengajarkan ilmu kepada para peserta didiknya. Siswa dan guru adalah 2 peran yang saling berkelindan
satu sama lain sehari-hari di sekolah. Relasi yang terjalin antara siswa dan juga guru bahkan sebenarnya tidak berhenti dari pagi hingga sore selama 2 semester atau lebih. Melainkan relasi tersebut mungkin saja memiliki dampak yang sangat berarti hingga bertahun-tahun kemudian, terutama bagi siswa. Pernahkah seorang guru tiba-tiba disapa seseorang, "Saya dulu murid bapak atau ibu," ketika sedang beraktivitas di luar? Tidak jarang kita menutupi kebingungan dengan berusaha tersenyum, apa kabar?" Bahwa siswa mengingat kita setelah lulus itu cukup menunjukkan betapa berartinya peran seorang guru bagi seorang murid. Namun tidak selamanya menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Bahkan setelah mereka lulus, itu mudah dilakukan bagaimanapun juga. Tiap-tiap guru memiliki pembawaan yang berbeda-beda. Setiap guru memiliki pembawaan dalam mengajar masing-masing. Tidak harus menjadi guru yang favorit, sekurang-kurangnya kita cukup disukai oleh seorang siswa saja. Lantas bagaimana cara menjadi guru yang disukai murid? Terlebih lagi agar menjadi sosok yang menyenangkan, hal-hal apa saja yang harus dimiliki seorang guru agar menjadi sahabat bagi murid-muridnya? Satu adalah jelas dan mudah dimengerti. Pada umumnya, siswa menyukai guru yang mengajarkan dengan jelas dan menjabarkan materi pelajaran yang mudah dimengerti. Agar menjadi guru yang disenangi oleh siswa dan juga menjadi sahabat seorang siswa di kelas, kita bisa menerapkan strategi pembelajaran yang menarik yang membuat siswa merasa selama belajar kita bisa menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep yang abstrak, mengakomodasi siswa dari auditoria dengan volume suara yang cukup lantang, dan juga lain sebagainya. Tidak hanya penyampaian materi pembelajaran, tetapi ekspresi pembatasan maupun aturan kita juga harus jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Misalnya, pastikan seluruh siswa mengerti kapan tugas dikumpulkan dan apa konsekuensinya apabila terlambat mengumpulkan. Dalam hal tertentu, kedudukan guru adalah sebagai orang tua siswa di sekolah dan juga berperan untuk mengajarkan mereka tentang kedisiplinan. Life skill penting yang mereka butuhkan. Kedua, menyenangkan dan mudah didekati. Di samping berperan sebagai orang tua, guru, sahabat siswa juga di sekolah. Di balik peran seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, siswa sebenarnya sedang mempelajari bagaimana caranya belajar, memilih metode yang paling tepat untuk dirinya sendiri, belajar, hingga mengembangkan kebiasaan atau pola tertentu yang kelak mungkin tanpa disadari dan diterapkan di saat bekerja ataupun kuliah. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berpuas diri menjadi guru yang baik dalam batasan menyampaikan materi pembelajaran saja, melainkan kita juga berperan dengan begitu signifikan dalam membersamai siswa menjadi individu-individu yang sedang berproses untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam masa proses ini, siswa butuh merasa aman. Bahkan spesial adalah peran seorang guru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak muluk-muluk seorang guru, kita hanya perlu menjadi guru yang bersahabat dengan siswa, menjadi sosok yang mudah didekati. Cara setiap guru tentu saja boleh berbeda, tetapi pada umumnya guru sahabat siswa itu adalah yang ramah, penyabar, humoris, dan bahkan pembawaan yang santai. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berpuas diri menjadi guru yang baik dalam batasan menyampaikan materi pembelajaran saja, melainkan kita juga berperan dengan begitu signifikan dalam membersamai siswa menjadi individu-individu yang sedang berproses untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam masa proses ini, siswa butuh merasa aman. Bahkan spesial adalah peran seorang guru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak muluk-muluk seorang guru, kita hanya perlu menjadi guru yang bersahabat dengan siswa, menjadi sosok yang mudah didekati. Cara setiap guru tentu saja boleh berbeda, tetapi pada umumnya guru sahabat siswa itu adalah yang ramah, penyabar, humoris, dan bahkan pembawaan yang santai. Yang ketiga adalah welas asih, tidak menghakimi. Boleh dikata selera humor yang baik adalah modal penting untuk menjadi guru yang menyenangkan. Sayangnya tidak semua guru bisa disebut humoris. Sekali lagi, pembawaan setiap guru tentu berbeda-beda, dan itu lumrah. Tidak perlu berkecil hati bila merasa kurang humoris menjadi seorang guru. Kita masih bisa menjadi guru yang bersahabat dengan siswa hanya dengan tidak melebeli bahkan menghakimi mereka. Paling tidak kita pernah berada di usia mereka, mengalami masa remaja seperti mereka.
maka semestinya kita bisa berempati terhadap siswa-siswa kita. Bukankah dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas kita perlu menyesuaikan dengan kemampuan siswa? Tentunya kita juga bisa Tentunya kita juga bisa menyesuaikan dengan frekuensi siswa saat menjadi teladan di luar kelas kan? Untuk menjadi guru yang bersahabat dengan siswa, bahkan menjadi guru yang dirindukan sampai bahkan setelah mereka lulus, sebenarnya tidak sulit dan tidak ada rumus mutlak yang harus diikuti. Sederhananya saja, untuk memulainya, guru mari tanyakan pada diri sendiri dengan seseorang seperti apakah kita ingin bersahabat. Kemudian bagaimana carakah agar kita menjadi sosok yang seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya.